Episode 6 Absolute Cinema, tapi kok gini? Oi, apalah ini, Ci? Oke, Ci, aku yakin kalian pasti sepakat kalau Bobo Bibaraju episode 6 Absolute Cinema. Karena Bang Ci juga merasa kalau episode final Bobo Bibaraju adalah episode final terbaik. Bahkan ini rasanya udah kayak movie nggak sih? Ci, kira-kira seberapa banyak ya dana yang dikeluarkan Monster untuk membuat Bobo Bibaraju? Pasti banyak ya, Ci, WKWK. Tapi ya, begitulah jadinya kalau dana yang banyak jatuh di tangan yang tepat, bukan di tangan koruptor. Oke, Ci, pada video kali ini kita akan membahas beberapa anomali yang aku temukan setelah menonton ulang dan membaca beberapa komentar. Sebelum lanjut, aku mau disclaimer dulu ya, Ci. Aku membuat video ini untuk menyampaikan apa yang aku pikirkan, jadi bukan untuk mengkritik, apalagi menjatuhkan Bobo Bibaraju episode 6. Karena kalian ya pasti tahu kalau episode 6 sangatlah absolute cinema. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasan anomali di Bobo Bibaraju episode 6. Oke, Ci, anomali yang pertama adalah intro Bobo Bibaraju episode 6. Intro yang aku maksud adalah intro yang awal banget ya, Ci, yaitu ketika Adudu cakap kayak gini. Mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Diam, Michi Bos. Cerita dah start dah. Nah, siapa sangka intro itu dikasih sama Monster, Ci. Oi, apalah ini, Ci? Awalnya aku cuma bertanya-tanya, loh, kok kayak ada yang aneh ya? Dan ternyata setelah aku perhatikan lagi dan membaca komentar dari Bang Pancos, ternyata durasi Bobo Bibaraju episode 6 memang terlalu panjang, Ci. Makanya ada beberapa scene yang di-cut, dan bahkan untuk ending Bobo Bibaraju yang sesungguhnya dijadikan gambar pengisi closing episode 6. Berarti mas padat itu ya, Ci, cerita Bobo Bibaraju episode 6 Absolute Cinema. BTW, buat kalian yang belum tahu, ini cerita Bobo Bibaraju itu kayak gini ya, Ci. Yang pertama, Bapak Pato ditangkap, kemudian kawan-kawan Bobo Boy menghampiri dan melempar Bobo Boy ke atas. Setelah itu, semuanya pergi dan kelihatannya Papa dan Salju sudah berdamai. Mereka pun kemudian membereskan beberapa kekacauan, dan di sisi lain, tampaknya Papa Zola seperti tengah mengucapkan kalimat perpisahan kepada MYS kebenaran. Terakhir, ternyata Copot yang menggunakan kuasa teleportasinya seperti berpamitan kepada alien Baraju untuk kembali ke bumi. Dan tentu, cerita diakhiri dengan Bobo Boy yang berpelukan bersama Toaba. Jadi, gitu ya, Ci, akhir dari cerita Bobo Boy Baraju. Oke, Ci, lanjut ke anomali yang berikutnya, yaitu opening Bobo Bibaraju yang tetap sama. Loh, anomalinya apa, Ci? Ya, nggak ada sih, sebab ini kayak isi pikiranku aja, Ci. Seperti yang kalian tahu, pada Bobo Bibaraju episode 6 banyak sekali kejutan yang diberikan Monster, kan? Nah, tapi ternyata opening Bobo Bibaraju nggak ada yang dirubah, Ci. Sebenarnya ya nggak ada masalah sih, tapi kayak episode 6 ini benar-benar disiapkan Monster sebagai kejutan untuk kita. Jadi, buruan bilang terima kasih kepada Ci Monster. Oke, Ci, anomali yang berikutnya beran anomali ya, Ci, yaitu ketika Bobo baru bangun setelah kena efek gas tidur Papa Pato. Lah, kan cuma bangun, Ci. Mana anomalinya? Ya bener aja, Ci. Iya, Ci, aku yakin kalian pasti bakal ngomong gitu, karena adegan ini masalah nggak ada anomalinya, Ci. Sebab ceritanya mengalir begitu aja. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ketika Bobo bangun, hal apa yang dia lihat pertama kali, Ci? Ya, bener banget, Papa Zola. Coba kamu pikir, Ci, kok bisa Papa Zola bangun duluan, padahal Bobo yang memiliki kuasa elemental aja belum bangun. Jadi kalau kita lihat lagi, ternyata bangunnya juga bareng Bobo ya, Ci. Nah, sebelum aku ngasih teori, coba sampaikan pendapatmu, Ci. Kenapa Papa Zola bisa bangun duluan? Nah, setelah berpikir selama berjam-jam, akhirnya aku nemu teori masuk akal, Ci. Jadi, alasan kenapa Papa Zola bisa bangun duluan adalah karena kondisinya yang memang lebih prima daripada Bobo Boy dan Feng. Coba, sebelum kena gas tidur, Papa Zola gak baru aja makan stamina yang banyak gak sih? Berbeda dengan Bobo Boy yang sebenarnya benar-benar hampir habis gara-gara lupa ingatan dan bertarung melawan diri sendiri. Maka setelah itu, masih harus memaksakan diri buat pakai fusion sopan lagi, Ci. Nah, Feng juga sama gak sih, Ci? Tenaganya juga hampir habis, makanya dia bangunnya bisa bareng sama Bobo Boy. Menurutmu gimana, Ci? Masuk akal nggak? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke, Ci, lanjut ke anomali yang berikutnya, yaitu ketika Papa Zola dapat penjelasan tentang logam Papa Pato. Sebab bisa-bisanya Papa Zola cakap kayak gini. Pulangkan semula kuasa kebenaran. Pulangkan. Nah, awalnya aku mengira kalau ini cuma momen kocak biasa nggak sih, Ci? Bukan anomali. Hingga akhirnya aku baca komentar yang bilang kalau Papa Zola dulu memang punya kuasa pembesaran, tapi sampai sekarang udah gak pernah dipakai lagi. Ci, iya juga ya. Jangan-jangan di momen ini Papa Zola memang benar minta kuasanya untuk dikembalikan ya, Ci. Mana ngomongnya kayak ke kamera, jadi kayak ngomong langsung ke Monster. Oi, apalah ini, Ci? Oke, Ci, lanjut ke anomali yang berikutnya, yaitu ketika Papa Pato menembak. Sebab ya, Ci, ketika Papa Pato mau menembak, senapannya berhenti dulu gak sih, Ci? Terus kok bisa ya? Hasil tembakannya jadi ada yang menyilang kayak gini. Tapi setelah aku lihat lagi, ternyata Papa Pato nembaknya memang berkali-kali, Ci. Makanya itu bisa terjadi.
Oke Ci, lanjut ke anomali yang berikutnya yaitu tangan Gopal Ci. Sebab awalnya aku mengira kalau Gopal menggunakan sarung tangan dan mengubahnya jadi dodol. Nah tapi setelah aku perhatikan lagi ternyata Gopal tidak pakai sarung tangan dong Ci. Aku bisa tahu ini karena ketika Gopal menghilangkan tangan dodolnya nggak ada sarung tangan yang dilepas. Berarti Gopal menggunakan kuasanya untuk merubah tangannya Ci. Absolute Cinema. Oke Ci, lanjut ke anomali yang berikutnya yaitu ketika Yaya dan Ye menghubungi Bobo Boy. Jujur aku awalnya gak nyadar sih Ci sama hal ini, tapi tiba-tiba ada yang komen kayak gini. Kalau kita ingat-ingat lagi, ketika Bobo Boy akan menggunakan kuasanya nggak bisa karena logam Bapato kan Ci. Tapi kok Yaya dan Ye yang bisa menghubungi Bobo Boy? Bukannya terhalang sama logam Bapato ya? Nah setelah aku pikir-pikir lagi, ya juga ya. Hingga akhirnya aku nonton ulang Bobo Boy Baraju. Nah ternyata Bapato nggak bilang kalau jam kuasa tidak bisa digunakan Ci. Bapato hanya bilang kalau logam istimewanya bisa mencegah mereka menggunakan kuasanya. Mungkin karena itu jam kuasa mereka masih bisa digunakan untuk komunikasi Ci. Apakah kamu setuju? Coba sampaikan di kolom komentar. Logam aku diperbuat dari logam istimewa. Kuasa Koga terhadir dalam ini. Oke Ci, lanjut ke anomali yang berikutnya yaitu ketika Bapato mendapatkan serangan dari alien buah bara dan salju. Buat kalian yang belum nonton versi komik pasti ngerasa kalau nggak ada yang aneh sih. Nah tapi buat kalian yang udah nonton versi komik ini aneh banget Ci. Sebab kalau di komik Bapato memiliki kuasa untuk mengendalikan senjatanya dengan bantuan Warspera Keyboard. Nah anehnya di versi animasi Bapato tidak menggunakan keyboard untuk mengendalikan senjata yang digunakan alien bara dan salju. Kalau menurutmu bagaimana ini bisa terjadi Ci? Apakah jangan-jangan Bapato memang tidak membawa keyboard ya? Tapi kalau kayak gitu, nanti alur cerita Bobo Boy Arkur Selatan juga akan dirubah sama monster Ci. Berani kau serang aku guna senjata aku sendiri. Mustahil. Oke Ci, lanjut ke anomali yang berikutnya yaitu ketika Bobo Boy keluar dari tanah pelindung yang telah diubah jadi besi oleh Gopal. Menurutku ini aneh banget sih Ci. Sebab kalau kita lihat lagi tanah pelindungnya ini benar-benar nggak ada celah atau jalan keluar kan Ci. Kan nggak mungkin kalau Bobo Boy bisa menembus tanah itu. Nah awalnya aku juga mikir apa jangan-jangan Bobo Boy menghilangkan kubah tanahnya dulu ya. Nah tapi setelah aku lihat lagi ternyata masih ada kubahnya Ci. Terus gimana ya cara Bobo Boy keluar? Coba sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Oke Ci, lanjut ke anomali yang berikutnya yaitu ketika Ying dan Yaya melihat fusion gentar, mereka cakap elemental fusion baru dan terkejut. Nah awalnya aku bingung Ci, kok mereka kayak baru tahu ya. Dan setelah aku ingat lagi, ternyata bener loh Ci, Ying dan Yaya memang baru tahu kalau Bobo Boy punya fusion gentar. Coba kemarin yakin petualangan Bobo Boy jadi fusion gentar cuma Gopal dan Quali Ci. Kawan-kawan Bobo Boy yang lain sudah dalam perjalanan menuju planet Baraju. Apakah cuma aku yang kekocek dan merasa kalau ini anomali Ci? Padahal ya bukan anomali. Elemental Fusion baru. Oke Ci, mungkin itu aja beberapa anomali yang ingin aku bahas di video ini. Loh emang anomalinya cuma itu doang Ci? Ya enggak dong Ci, tapi anomali yang lainnya akan aku bahas di video berikutnya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya dan oi, apalah ini Ci?